Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang sudah mengumpulkan kita di sini. Masih dalam satu ada sponsor. Nah, Wih, tepuk tangan dulu boleh? ada sponsor. Vertizon TV. Allah yang masih mengumpulkan kita di sini masih dalam satu iman Islam, masih Allah jaga kita dalam kesehatan, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini untuk bisa berkumpul bersama kalian. Salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersama keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai ke zaman yang insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Apaan sih itu 15 menit? Oh iya. Oke. Lanjut saja. Iya. Udah dikasih waktu baru naik. Ini timekeeper kami memang rajin. Oh gitu ya. Timekeeper gak pakai sarung tangan. Ya bisnis ikhlas. Mungkin di short aja ya. Saya ngerunning satu cafe. Iya. Minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Oke. Nah biasanya yang seperti itu kan kopinya ala kadarnya ya. Benar. Iya. Alhamdulillah Allah izinkan kita dapat SCA, itu Specialty Coffee Association dari Amerika. Wow. Jadi standarnya. Luar biasa. Boleh Luar tepuk biasa tangannya? sekali. Dan ada ISO-nya juga, ISO 9001, 14002. Bisa di googling itu maksudnya apa, ISO, International Standardization Organization. Jadi standar yang dipakai secara global. Artinya walaupun minum sepuasnya dan bayarnya seikhlasnya, kita nggak bikin kopi abal-abal lah. Dan kopinya sendiri bebas riba. Jadi kenapa bebas riba? Kopi itu diambil dari perkampungan mualaf. Jadi mulai di Tanggamus di Lampung, yaitu murtad sekitar tahun 50 sampai tahun 60 ke 70. Kita alhamdulillah Allah izinkan kita recovery balik. Oke. Background saya di Mualaf Center Indonesia kalau ada yang belum tahu. Oke. Ya, saya ketua Mualaf Center Indonesia. Jadi dulu itu sering punya masalah kalau kampung mualaf ini setelah masuk Islam, ini kita nggak bisa kasih apa-apa untuk mereka. Sedangkan mereka tuh butuh makan dan penghidupan. Iya. Jadi alhamdulillah Allah izinkan ini berkembang ya jadi kopi. Lalu di Sukabumi Selatan sampai Cianjur Selatan mungkin tahu sering dapat broadcast ya. Ciranjang segala macam ya, daerah yang 50%-nya murtad. Itu cukup besar areanya dan alhamdulillah kita kelola kopinya di sana sekarang salah satunya. Lalu di Temanggung, mungkin ada yang tahu Temanggung di sini. Iya. Nggak terlalu jauh ya dari sini. Nah, Temanggung itu juga daerah recovery akidah dan alhamdulillah. Dan satu lagi di Aceh. Loh, Aceh ini kan daerah muslim ya? Iya benar. Iya kan, Iya. tapi sejak tsunami dulu banyak beberapa daerah di Aceh murtad. Oke. Masalahnya mereka dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih pekerjaan, Oke. dikasih toko. Ya. Murtad. Tapi syaratnya harus Ya, murtad itu ya. tadi. Dan alhamdulillah beberapa tahun kemudian berhasil Allah izinkan kita untuk recovery mereka masuk Islam. Ya. Nah daerah inilah Alhamdulillah. daerah ini yang kita develop. Kenapa kopinya nggak ngambil dari kopi petani Indonesia? Saya mau pastikan kopinya itu bebas riba. Artinya dari bibit kita beli, pupuknya, bahkan kendaraan buat ngangkut kopinya itu harus bebas riba. Semuanya, Semua. prosesnya dari Tanpa awal. koperasi, tanpa bantuan bank. Luar biasa. Semuanya. Jadi kalau kita mau bicara bisnis itu halal, kita harus cek backgroundnya. Iya. Ya, kita cek backgroundnya. Satu bulanan yang lalu saya ngisi seminar cukup besar di Jakarta. Nah pada saat itu selesai kita berlima ngisi ya. Saya nomor 5, paling bontot, paling terakhir dan paling kecil. Saya cuman bilang ke mereka, kalau kalian datang ke seminar, acara-acara sharing tentang syariah, ekonomi dan bisnis halal. Ya kalian datang membayar. Ini gratis kan? Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gratis. Ya. Datang membayar. Tahu nggak itu duduk paling depan itu 3,5 juta. Belakangnya dia 2,5 juta. Belakangnya lagi 1,5 juta. Belakangnya lagi 700.000.
Terus menerus sampai belakangnya. Belakang pintu gratis. Nggak ikut masuk tapi ya. Nggak ikut masuk. Nggak ikut masuk. Pulang itu saya bilang, kalian habis seminar pulang dapat apa? Sertifikat. Dapat kan? 1. 2, foto-foto sama pembicara. 2. Kalau sempet. Kalau kalau waktunya boleh. ada juga Tapi ya. kalau platinum mah dapat lah ya. Oh iya. 3 dapat makan. 4 dapat apa lagi? Karena penyerapan yang nggak nyampe 20%. Saya bilang kalau kalian mau berubah ya, hijrah bisnis kalian, hijrah kalian mau mulai berbisnis tanpa riba, mau sukses tanpa riba, mau berbisnis secara syariah tanpa riba, cek dari dasarnya. Proses awalnya. Dari modal dasar. Dari modal dasar. Kenapa saya nggak beli dari petani-petani kopi Indonesia yang lainnya? Tapi Kenapa harus dari beberapa tempat tadi? Karena itu mereka rata-rata petani kopi di Indonesia dulu ya pertama Dulunya, kali nanam pohon modal dari KUD. Oke. Zaman dulu ada KUD. Zaman dulu KUD ya. Koperasi Unit Ultra Desa. Ultra Desa. Nah, ini kan kita nggak ada. Iya. Nggak, itu kan udah jelas riba. Nah, ini tanyain ke diri kita, bener nggak kita mau hijrah ke arah yang ekonomi yang bersih tanpa riba? Bisa kok Pak. Saya mulai pertama kali metikin cherry-nya kopi, nggak punya motor, saya pakai sepeda. Bawa itu 40-50 kilo pakai sepeda, 8 sampai 9 kilometer jaraknya. Tim saya semua kayak gitu. Nggak punya duit beli motor. Allah takdirkan punya motor, Allah takdirkan sekarang pakai tricycle. Sekarang karena susah masuk di kebun. Iya, benar. Sekarang ngangkut ke resting point kita, kopi, sudah pakai mobil. Allah yang takdirkan. Dan semua mobil beli cash. Luar biasa. Karena Tidak ada semua yang- kita mulai dari nol Pak. Iya. Dan kita benar-benar hijrah dari riba. Bisa nggak? Bisa. Ada pertanyaan yang biasa dilontarkan. Kok kalau bayar seikhlasnya emang bisa maju? Cabang di Indonesia 19. Cabang di Indonesia 19. 19 ya. Wow, luar Cabang biasa di sekali itu. Amerika ada 12. Di Arab Saudi ada 2, di Korea ada 1, udah mau 2. Di Osaka, Jepang nanti bulan Maret saya resmikan. Di Brunei Darussalam 2, di Malaysia 2. Apakah konsepnya sama kok? Luar biasa. Semua Konsepnya sama. Semua sama. Kalau kita sudah tidak khawatir dengan sesuatu yang kita gantungkan kepada Allah, itu baru kita bisa bilang akidah kita seorang muslim. Kalau antum masih takut sama sesuatu yang sifatnya dunia, tanyain lagi akidah antum ada di mana. Benar banget. Kok mau tanya dulu, respon dari yang ada di luar negeri, bagaimana untuk Menawi ini? Dan itu ternyata ladang dakwah. Oke. Dan kafe-kafe yang kalau antum bisa lihat di Instagram mana, ada banyak sekarang tulis ada di kafe. Oke. Dari sekedar dia iseng datang, gue bayar 2.000 nih, bayar aja 2.000, nggak rugi kok. Iya. Aku selalu bilang nggak rugi. Kenapa? Kenapa aku bilang nggak rugi? Karena gelas itu begitu sudah dibrew, dikeluarkan, Iya. itu sudah diikhlaskan. Dia nggak bayar itu sedekah. Oke. Dia Luar biasa. bayar, kalau dia bayar nih, itu Iya. bonus dari Allah. Artinya niat dari awal apa yang kita berikan tentunya yang dikembalikan Yes. akan lebih banyak. Precisely, tepat seperti itu. Karena kalau ikhlas itu cuman lip service, ya, atau cuman teori, atau cuman retorika, Iya. nggak akan bisa jadi kenyataan. Oke. Ya. Wow. Iya. Sama bisnis, kalau lu mau bisnis sesuai dengan syariah, anti riba, dan itu cuman ada retorikanya doang, dan jadi buku yang tebal-tebal minta ampun, Iya. itu basi Pak. Ujung-ujungnya buat bungkus kacang kalau ada pameran tuh. Kacang rebus. Nggak kepake juga. Karena ilmu itu butuh penerapan secara aktual. Ya, penerapan secara aktual. Bisnis saya apa? Ini banyak orang sekarang akhirnya ikut ke kita. Iya. Tukang cukur ya, nggak tahu di sini ada yang namanya Asgar atau enggak. Asgar tuh asli Garut. Oh, oke. Tukang cukur rambut kalau di Jakarta. 73 orang pertama kali join, sekarang 217 orang. Luar biasa sekali. Tadinya target satu Asgar 10 menit.
Saya cuma baca. Nggak apa-apa, lewatin Ya. saja. Satu orang asgar tadinya, biasa mereka kerja tuh berempat. Iya. Satu orang target 8 sampai 10 kepala. 20 ribuan, 800 ribu dia mau kejar. Supaya bisa bayar kontrakan selesai. Iya. Saya bilang kamu selama kerja asgar sudah berapa tahun? 8 tahun, 9, 10, 11, whatever. Motor masih nyicil. Rumah nebeng sama mertua. Mulai kamu ikhlaskan. Karena konsepnya sekarang yang kita jual dari saya kafe, Iya. kita konsultan kafe, Iya. arsitektur kafe, semuanya bayar seikhlasnya. Training kita kasih sertifikasi standar barista yang diakui dunia. Kita suruh mereka juga bayar seikhlasnya. Saya nggak ada tarif. Kalau kamu cari SCA training di Indonesia, rata-rata 3 sampai 5 juta untuk 2 jam. 2 jam. 2 jam. Maksimal 2 jam. 2 jam out. Koinnya habis, masukin lagi. Hanya 2 jam. Saya bayar seikhlasnya aja. Karena saya selalu kasih tahu mereka, semua yang ada di dalam kepala kamu, Iya. ini wadahnya punya siapa? Punya Allah. Allah. Isinya punya siapa? Allah. Allah. Kenapa kamu pasang tarif? Seperti mengena sekali ya. Luar biasa, boleh tepuk Luar tangannya. biasa sekali. Ya, Saya mengibaratkan bahwa proses sampai dengan kita bisa 100% mempunyai akidah yang sedemikian rupa tentunya tidak mudah. Bagaimana cara sampai ke sana itu tadi? Apakah kemudian tiba-tiba atau ujuk-ujuk gitu ya? Paham ya ujuk-ujuk ya? Ya, tiba-tiba tahu-tahu pokoknya saya tawakal, saya percaya langsung kepada Allah 100%. Karena menurut saya pribadi sepertinya sudah tahu, tapi kenapa begitu susah? Apa yang kemudian harus dilakukan menuju ke sana? itu udah ada jawabannya. Apa yang harus dilakukan untuk menuju ke sana? Lakukan. Oke. Iya, Memang no. itu ya, semudah itu Gini, loh, ya. oke. Gini ya, ikhlas dari kecil diajarin kan ya. Sama, ini ada yang mualaf gak sih? Takutnya ada yang mualaf lagi. Ya anggap aja semua mayoritas muslim. Ya, kecil-kecil Insya Allah. rata-rata nih ya. Untuk ikhwan, untuk laki-laki. Kalau hari Jumat mau sekolah, ibunya nyangoni. Nih adek, Iya. nanti masukin masjid pas Jumatan. Iya. Ya kan? Itu standar. Itulah ikhlas level dasar. Yaitu kita mengikhlaskan atau merelakan hati untuk sesuatu yang kita berikan. Ikhlas level 2. Ikhlas level 2 adalah menerima. Ikhlas itu bukan apa yang kita beri, tapi apa yang Menerima. kita Kita terima. dapatkan, iya. Kenapa seperti itu? Kalau ikhlas cuman memberi, nanti pas sakit gigi, itu orang jadi kufur. Karena nggak siap menerima keadaan. Aduh sakit banget ya Allah. Gini-gini amat nasibnya ya Allah. Nah, Iya, iya. sedangkan itu kita menerima loh. Sakit itu kan kita nggak ngasih, Benar, kita benar. nerima. Iya. Siap nggak kita nerima? Yang ketiga memang level berikutnya qanaah. Apapun yang Allah berikan, gue nggak komplain, gue nggak mau banyak komentar. Terima, telan. Oke. Itu yang diterapkan untuk semua barista gue. Luar biasa sekali. Jadi sebenarnya kalau antum tanya bagaimana cara memulainya, maka mulailah. Dilewati Langsung. level-level ikhlas tadi. Enggak. Mulai aja dari Langsung. diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Mulai berani nggak antum ninggalin bank? Mulai berani nggak antum memulai segala sesuatunya? Nih aku kasih contoh simple ya. Nih isi dompet kayak gini doang nih. Iya. Ya. Ada sih slot kartunya banyak ya. Tapi Ini KTP, SIM. Ini apaan lagi nih? KTP lagi. KTP lagi. Wih banyak banget KTP-nya. Kartu nama tau? Punya istri ke bawah ini kayaknya. Time zone. member. Member yang lain gitu. Sisanya uang cash. Saya nabung nggak di BCA? Nabung. Saya sewa berangkas, saya taruh uang saya di situ. Saya bayar sewanya setiap bulan. Saya nggak kena admin, saya nggak dapat riba. Hidup gue bahagia. Kenapa tuh? Allahu Akbar.
Luar biasa. Ini yang saya pernah sampaikan di beberapa, jangan diangkat. Tinggal berapa menit? Ini yang saya sering sampaikan kalau ada seminar tentang bank syariah. Bank Syariah Indonesia, mohon maaf jika ada orang-orangnya, mohon maaf sekali lagi. Bank Syariah Indonesia itu belum 100% syariah. Mereka bermain di sektor-sektor investasi yang membuat itu ada goror dan ada ribanya. Cicil motor syariah, ada yang ikut di sini? Nyicil motor syariah atau nyicil mobil syariah atau nyicil rumah syariah? Coba antum gak bayar 3 bulan, disita tuh. Beneran, cobain aja. Siapa yang berani coba? Apapun akad mereka ya, apapun akad mereka. Karena kalian bukan menabung untuk memiliki kendaraan. Kalian itu minjem. Tetap dihitung seperti itu. Makanya sistem syariah di Indonesia nggak ada yang lolos dari riba. Oke, saya ada sedikit namanya dompet madani. Saya bikin itu dulu aplikasi khusus buat mualaf. Mualaf kan kalau datang, sorry ya sedikit cerita. Minta waktu ya, timekeeper. Jadi mualaf itu kalau datang ke kami, itu minta uang, lapar, minta uang sakit, minta uang anaknya mau sunat, apalah segala macam. Orang banyak nasihatin saya, kok itu mualaf dikasih pancing. Jangan dikasih ikan. Oke. Ya itu Ya, paling benar. umum lah ya. Iya. Benar, Itu benar. common sense di Indonesia ya kan. Sekarang dia itu bukan nelayan Pak. Bukan tukang mancing ikan. Dikasih pancing, dikasih kail, disuruh mancing di situ. Yang ada ikannya ditombak sama dia sama pancing-pancingnya. Oke. Ujungnya balik lagi ke kita. Minta lagi. Lapar. Iya. Lapar lagi. Pancingnya mana? Saya Rusak. buang. Nah ini dilematiknya. Nah saya bikinkan dompet madani. Dompet madani itu saya bikin. Kita dapat dari PLN, alhamdulillah. Dikonfirmasi kemarin sama orang PLN di Halal Expo. Kita penjual token listrik termurah se Indonesia. Luar biasa. Ada yang ngisi pakai token? Saya pakai token. Saya juga. Berapa biasa ngisi? Antara 50, 100, Oke, berapa biaya adminnya? 2,5 biasanya. Sampai? Sekarang 3.000 kayaknya. Oke, di saya 20.000 sampai 500.000, adminnya 300 perak. Wow. Luar biasa. Iya. Oke, itu 1 juta adminnya 75 perak. Semakin turun berarti. Semakin turun. Karena gue nggak butuh untung dari lo. Oke. Oke. Ya. Nggak butuh untung dari customer, dari Ya. klien ya. Dan itu aktif 24 jam. Artinya kalau misalnya ke minimarket yang inisialnya Indomaret itu. Bener. Oke. Sama Alfamart juga ada Ya. sampingnya. Inisialnya Alfamart. Iya, biasanya tetanggaan. Nah, pastilah. Iya pasti. Itu kalau lu jam 11 sampai jam 3 pagi lu gak bisa beli token. Di aku stok token. Di saya tuh di dompet madani, dia ada stok token. Jadi antum ngisi jam 12, isi Oke. aja. Tetap jalan. Dan semua saldo yang disimpan di situ sama sistemnya seperti saya nyimpen saldo di BCA. Saya nyewa berangkas, saya masukin duit di situ. Terus saja seperti itu. Nanti akhir bulan rekapitulasi pemakaian saldo, saya tarik dari situ. Kamu isi lagi bulan depan, tak masukin lagi ke situ. Artinya apa? Uang itu bebas goror, Iya. bebas dari riba, Tiba. Ya. dan bebas dari bank. Karena saya cuma nyimpen berangkas di dalam bank, Bukan nyimpennya. bukan nyimpen duit. Iya. Dan bank itu Nitip ya? Enggak, karena dia kan berangkas boleh nyimpen sepatu juga di situ. Boleh. Bener boleh. Apapun itu isinya Apapun, ya. iya. Nyimpen anak gitu Iya, ngerepotin. intinya kita Rewel, oh jangan. boleh kayaknya deh. Enggak, maksudnya itu nyewa berangkasnya. Jadi ini yang kita rubah sistemnya. Iya. Ini kita rubah, kitanya yang ngerubah. Kalau kitanya nggak mau berubah, kalau kita nggak mulai melakukan hal tersebut, Apa yang harus nggak dilakukan? akan berubah, men. Dan itu akan stagnan seperti itu dan kita hanya menjadi pengamat. Oke, kok ini terakhir nih kok closing statement untuk kita semuanya. Gimana nih kok kita untuk tentunya biar bisnis ikhlas tadi kan lakukan. Terus apa lagi yang harus kita lakukan untuk closing statement kali ini? Ikhlasin. Oke, Ikhlasin. ikhlas. Dah, Ikhlasin. 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 Iya.
Saya agak Gini, ini gue ambil nih. Iya. Ya kan? Ikhlasin men. Oke. Enggak Iya. sampai bolpet juga. Ikhlas kok bang. Ikhlas. Gini loh. Ikhlas. Kalau lu masih perhitungkan segala sesuatunya berdasarkan akal sehat manusia. Dan lu masih menggantungkan sesuatunya itu di bawah langit. Tidak kepada Allah. Sedangkan Allah sudah membuat perjanjian dengan manusia. Kau tinggalkan sesuatu karenaku. Maka akan ku ganti dengan yang lebih baik. Itu bukan gue yang ngomong men. Allah yang ngomong, baca Quran gak sih? Baca. Ngaji gak sih? Ngaji. Jalanin men. Di Quran banyak petunjuk. Gue di sini mah cuma ngecap doang nih. Iya, Benar. petunjuknya semua ada di Quran. Lu ganti, lu tinggalin sesuatu karena Allah. Saya resign, pernah resign dari perusahaan yang gaji saya 3.700 US dollar atau sekitar 52 juta. Saya resign. Dan Allah ganti dengan gaji sekarang 5.200. 2 kali lipat langsung. Saya kerja di perusahaan asing, saya membawai satu Asia, bawaan saya ada satu Asia. Saya menguasai di sini 14 negara, termasuk Cina. Dan Allah ganti itu dengan cara yang sangat mudah. Lu tinggalin sesuatu karena Allah, Allah ganti berlipat-lipat. Percayalah, tinggalkan riba karena Allah. Bisa. Masalahnya yakin apa nggak yakin? Iya. Aduh, ntar anak istri makan apa? Iya. Entar cicilan, iya, Bener. ini itu segala macam. Enggak lah. Better nggak punya rumah di dunia tapi punya rumah di akhirat. Kalau rumah lu dunia cuman karena nyicil, di akhirat boro-boro rumah dapat, di sidang lama. Iya. Kendaraanmu cicil di dunia, nanti di akhirat emang Allah nggak nanyain. Setiap riba yang kita kasih makan ke anak istri kita, setiap riba yang dihasilkan oleh kalian dan dikasih makan ke anak dan cucu kalian, Allah emang gak nanyain? Nanyain. Riba yang kalian tanam dan menjadi satu sesuatu yang akhirnya majemuk menjadi sesuatu yang besar. Dan terus kalian nafkahin keluarga kalian dari situ dengan alasan dalih apa? Kita ini bebas riba, kita udah gak pakai bank. Tapi modal itu usaha untuk ngasih makan keluarga dari mana? Emang Allah gak nanyain dari situ? Nanyain loh. Hati-hati. Ya, kita jangan sampai terpleset. Jangan sampai kita yang terpleset. Jadi better gak punya rumah di dunia daripada lu di akhirat melarat. Serius. Kan Rasulullah juga bilang kan, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan kenapa selalu kita kembangin terus di Mualaf Center berkembang banyak program selalu seperti itu. Ini kameramen juga anak Mualaf Center nih. Eko Patrio. Jadi kita selalu minta sama Allah. Ya ini yang sering saya ulang. Ini antum minta buat closing kan. Tiap pagi habis sholat subuh doa. Ya Allah jika hamba sudah tidak lagi berguna untukmu dan agamamu. Matikanlah hamba. Minta seperti itu sama Allah. Kalau antum semua sudah tidak lagi berguna untuk Allah. Minta dimatikan. Karena sisa hidup kalian hanya dosa nantinya. Kalian hidup dalam kebenaran yang semu. Kalian anggap itu benar, padahal itu dosa besar. Ya, riba itu tidak disebutkan sama Rasulullah secara gamblang dan nyata pada saat beliau menyebutkan dosa-dosa besar. Ya, murtad, durhaka kepada ibu, lalu berzina. Rasulullah tidak menyebutkan zina karena dosa zina yang paling ringan adalah seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi dosa riba yang paling ringan itu seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Jadi langsung dapat 2 itu. Kalau orang anggap itu enteng, ya riba dilakukan. Nauzubillah min dzalik. Udah itu aja sih. Saya agak-agak ngeri kalau ngebahas ke sono. Iya. Ya, takutnya nggak siap. Baik. Oke, Pelan-pelan oke, ya. oke. Bukan, Pelan-pelan. yang penting itu yakin, ya. Yakin dulu bro, sis, ya yakin Allah itu bakalan nolong kalian. Iya. Antum ini ninggalin riba, Allah akan tolong kok, Allah akan bantu. Kalau ujian itu berupa ekonomi, disitulah kita lemah. Disitulah kita harus nguatin. Oke?
Ya. Itu udah Oke. time out. Ya, Luar siap. biasa. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت نعم المعين. Kenapa itu? Iya, karena kan harta kita itu, jadi ini buat kita semua, harta yang kita miliki, pengetahuan yang kita punya, bahkan tubuh ini, itu punya Allah. Kita cuma minjem, suatu saat kita akan kembalikan, ya, dalam keadaan baik maupun kurang baik. Ya toh? Misalnya gini, ada kan kadang-kadang yang sederhana, contohnya kalau Jumatan sendalnya ditukar. Wah, kesempatan. Cari yang apa? Buang yang buruk, cari yang baik. Nah ya, naik kelas. Naik kelas. Nah, hilang sendal aja kadang-kadang udah rame. Ini sendalku ditukar orang. Itu padahal baru cuman Sendal. sendal. Dan itu bagaimana cara Allah untuk mengambil sesuatu, misalnya yang lebih besar, motor. Parkir ke pasar, keluar, motornya pindah parkiran ke rumah orang. Wah, paham? Paham. Ya, Dijagani. wah, langsung ke polsek laporan. Pak, motor hilang. Gimana kronologinya? Cerita semua, panjang kali lebar. Ya, Oh iya. ketemu enggak, tapi dia mengeluhnya bisa seminggu bolak-balik ke polsek. Pak, udah ketemu belum? Pak, udah ketemu belum? Ya Pak, ada ya kayak gitu ya. Padahal itu kan motor minjem sama Allah. Iya enggak sih? Minjem enggak? Ya, termasuk badan ini. Kita minjem enggak? Ya, anak-anak kita. Emang itu punya kita? Ya enggak kan? Punya Allah. Ya, suami-suami kalian. Ya, suami dari ibu-ibu sekalian. Istri-istri dari bapak-bapak sekalian. Dititipin, dan semuanya yang dititipin sama siapapun pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Gini bro, misalnya nih, minjem handphone, seminggu dipinjam, pulsanya penuh 100.000 misalnya, kuotanya ada 10 giga, ya, handphonenya bagus dipinjam. Kok pinjem ya kok? Pinjam. Seminggu selesai, kan perjanjian seminggu. Saya nagih dong, handphoneku mana? Masih dipakai. Ya udah, 1 hari lagi. Besokannya datang lagi, minta lagi, masih dipakai juga. Ternyata hari ke-9 pas nengok handphonenya, layarnya retak. Pulsanya habis, kuotanya 0. Kira-kira kalau jenengan yang punya handphone, saya yang minjem gantian. Besok-besok saya minjem handphone lagi, dikasih apa enggak? Enggak ya? Saya terdengar enggak. Bayangkan jika yang minjemin itu Allah. Yang minjemin Allah. Harta yang dipinjemin ke kita kebelanjakan untuk hal-hal yang gak penting, yang hanya untuk maaf, pamer, yang hanya untuk ria, yang hanya untuk membuat tetangga syirik, ya, iri dan dengki, ya, bukan syirik menduakan Allah. Kira-kira nanti itu kalau pada saat nanti setelah harta itu dikembalikan waktu kita masih hidup, besok Allah mau nitipin lagi nggak sih? Nah, sulit ya. Itulah kenapa yang melandasi. Saya pikir semua ini memang Allah sudah titipkan dan akan sampai bermuara kemana. Saya malah terima kasih. Loh, iya dong. Artinya apa? Saya itu mencegah diri saya dihisap sama Allah
dengan waktu yang sangat panjang karena begitu banyak yang dititipin sama Allah. Ngerti nggak konsepnya? Paham nggak? Semakin banyak tanggungan, semakin banyak hisab. Semakin banyak yang dititipkan, maka semakin banyak, iya kan? Logikanya seperti itu, ya. Dititipkan satu barang, nanyanya cuma satu barang. Dititipkan dua barang, nanya dua barang. Dititipkan tiga barang, nanya tiga barang. Satu barang 10 menit, tiga barang jadi 30 menit. Bayangkan kalau ini terjadinya di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar. Kita dicecer pertanyaan dari awal kita dititipkan sesuatu sama Allah, yaitu nyawa kita, sampai terakhir, hari terakhir yang Allah titipkan kepada kita. Nah, topiknya jadi serius kan? Iya. Oke kok. Nah, Masya Allah. tapi sesederhana itu. Karena semua yang Allah titipkan, ini harus cepat saya alihkan. Cepat saya alihkan, cepat saya alihkan. Biar pindah pertanyaannya. Nanti kalau malaikat nanya, dulu kamu dititipin sekian. Ini udah ke sini. Yang ini mana? Ini ke sini. Yang ini mana? Ke situ. Enak kan? Jawabnya enak kan? Yang ini ke sana. Mempersingkat. Iya, masalahnya kalau hisab itu panjang, Pak. Nah, Bukan ributnya, takut salah jawab. iya. Iya kan? Ustaz, lah kalau itu kan dihisab sama Allah ya nanti. Iya. Waktu kayak gitu dihisab nggak sama istri? Nah, kebetulan hadir. Gimana ya? Depan ya. Iya. Jadi waktu itu minta izin juga ke istri. Bun, ini rumah dianuin. Ya. Mendingan jadi sesuatu yang bermanfaat. Saya nikah sama istri juga, kebetulan ini orangnya ada ya di depan. Kita nikah dari awal, kita nggak mau rame-rame, kita di KUA aja, numpang gratisan. Modal nggak nyampe 200.000, itu udah termasuk teh botol tanpa merek. Materai, fotokopi, ngisi bensin. Bayar parkir. Oh ya, sekali parkir 1.000. Motoran. Nikah motoran. Pakai motoran, nikah ke KUA nikah. Ya. Ke penghulu ya. Kita ke penghulunya. Nikah. Lebih simpel seperti itu. Saya pertama kali nikah nggak punya rumah. Ini orangnya masih ada. Ya. Saya cuma janjikan saya nggak bisa bangunin rumah di dunia saat ini. Megang nggak duit waktu itu? Megang. Ada 500 juta. Saya cuma bilang ke dia, daripada saya bangunkan kamu rumah di sini, mendingan tak bangunin dulu rumah di sana. Ya nanti pas pulang biar punya rumah gitu loh. Iya kan? Di dunia ngontrak, masuk ke surga ngontrak lagi gimana ceritanya? Gitu. Jadi saya perjanjian sama istri, saya bangunin dulu di sana, baru bangunin kamu nanti kubuk di dunia. Dan perjalanan waktu sama istri, dulu kita niat bangun satu masjid. Nah, ini tujuan Ustadz ini kan keliling masjid. Habis itu 2 masjid. Pengen punya 5 masjid. Terus, karena niatnya di situ, nyari rezekinya untuk itu, Allah capaikan 7. Tahu-tahu udah 7 masjid. 10 12, 13, ya udah 20 deh. 25 hari ini saya ngegambar itu kemarin masjid ke 897. Jangan tepuk tangan. Saya nggak ngarepin tepuk tangannya. Saya ngarepin kalian ikut dengan cara yang sama. Iya. Kalau tepuk tangan selesai di sini loh. Iya toh? Tapi kalau kalian mengikuti mulai dari dulu saya zaman kuliah, ya kalau kuliah tahulah ya, di sini ada banyak bekas mahasiswa kan. Ya kan kalau udah tanggal tua itu cukup promak. Nah tanggal tengah-tengah itu masih jelly drink. Ya, cukup kenyang 2 kali sehari. Waktu zaman kuliah itu mulai dari sajadah. Nggak kuat beli, kuatnya tenaga. Saya bersihin, saya nyapu ngepel masjid. Saya niatkan hari itu, suatu saat saya akan bangun yang seperti ini.
Dimulai dari hal sekecil itu. Ini yang saya harapkan kalian lakukan. Kalau ngejar dunia gak ada selesainya. Itulah kenapa pada saat COVID itu datang, pandemi itu ditetapkan, orang kehilangan pekerjaan banyak, pengangguran meningkat, kejahatan cukup naik ya Pak ya, waktu awal-awal ya, karena kan banyak yang nganggur ya. Nah akhirnya kejahatan meningkat. Saya selalu bilang ke tim, kita cari akar masalahnya, kita selesaikan dari akar masalahnya. Akhirnya kita coba kasih solusi ke masyarakat. Ada yang di pertanian, ada yang di sektor perkebunan, ada yang di sektor kesehatan. Termasuk dulu masker ini langkahnya minta ampun. Ya kan kalau kita ke apotek satu dus itu bisa tembus 500.000. Saking langkahnya ya. Iya, masker standar yang seperti itu. Yang sebelum orang semua nyetak masker sendiri. Ya. Kita bikin, kita produksi, kita bagiin gratis. Lebih dari 4.500.000 masker kita bagiin di Indonesia. Kita kasih kemana-mana. Bahkan di Magelang sini kita punya pusat untuk bikin hand sanitizer yang kita bagiin semua di seluruh Indonesia juga. Karena hand sanitizer aja harganya mahalnya minta ampun. Karena juga orang lihat ya, pengangguran mulai naik, orang mulai nggak punya uang, harga bahan naik. Ini orang dicekek depan belakang kiri kanan. Percuma dong, saya numpuk harta berapa? Biar punya mobil tetap naik mobil, atau biar punya rumah tetap naik rumah. Waktu itu kita rumah itu masih ngontrak di dalam gang. Jalan ini lebih lebar ya, benar. Jari jalan ini jalan depannya, kita masih masuk lagi lebih kecil dari ini ya. Gang kalau motor papasan satu mundur. Ya, gang senggol namanya itu. Jadi kalau motor papasan ketemu, apa sih bahasa Jawanya? Petuan. Sing siji mundur. Oh, papasan mesti satu mundur. Kita tinggal di dalam gang. Kontrak lagi. Bocor lagi. Tapi hidup itu memang ya harus dinikmati. Orang di luar tahunya miliaran itu keluar, disangkanya saya ini balungan gede. Ya, ya. Semua itu dikumpulkan sen demi sen. Dan waktu itu kita harus jual, kita jual. Berarti waktu itu yang kepikiran sesimpel ini. Ini saatnya saya ngembaliin apa yang Allah titipkan dengan cara yang baik. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت Gak ada ide ke sana, tapi sebenarnya kalau dibilang harta ini dikembalikan terus dipakai lagi buat didonasikan, sebenarnya bukan cuma sekarang. Mungkin sekarang yang lebih masif lah jumlahnya. Cuman kita juga udah biasa kok kalau ada kegiatan kayak di Lombok waktu itu gempa, terus di Palu, terus di Anyer dan Lampung ya tsunami ya. Sebenarnya sih udah dari lama sih, cuman mungkin karena ini kemusibahannya lebih masif aja jadi lebih kelihatan. Yang dulu mungkin ya alhamdulillah nggak kelihatan sih. Dan kenapa seperti itu? Ya karena memang dari dulunya seperti itu sih Mas. Jadi kayak saya juga kerja di perusahaan riset asing di Singapura yang gajinya juga alhamdulillah lumayan. Gajinya lumayan alhamdulillah. Walaupun sekarang akhirnya kita jatuh pada satu titik namanya unpaid leave. Unpaid leave itu cuti tidak bergaji. Ya kata Allah alhamdulillah masih jadi karyawan. Maksudnya nanti kalau udah selesai kan kita tinggal balik lagi dan kita kerja lagi gitu loh. Masih banyak di luar sana saudara-saudara kita yang jangankan unpaid leave, langsung disuruh leave. Pergi gitu. Maksudnya dipecat ya. Nah, alhamdulillah makanya aku bilang biarpun gimana juga keadaan kita masih beruntung. Makanya itu salah satu alasan aku ke istri aku juga. Nggak apa-apa ya ini. Karena dia juga udah akhirnya udah terbiasa juga gitu loh. Kayak mobil dijual nih di sini, kita beliin mobil di sana. Kayak di Palu itu waktu itu di Lombok.
jual mobil di sini, udah beli mobil di sana gitu kan. Terus ke Palu segala macam. Ya sebenarnya sih kayak gitu-gitu sudah terbiasa sih, sudah terbiasa dari dulunya, karena mungkin ini hal yang apa ya, hal yang sudah kita biasa lakukan, jadi ya biasa-biasa aja maksudnya. Dan kantor Allah baru sekarang rame juga, sebenarnya sih kan kita aksinya udah dari lama, dari Februari ke Maret, ya kan. Terus baru rame-rame ini baru di Mei, ya kan, baru ketahuan orang segala macam. Ya saya pikir kemarin-kemarin juga nggak ada yang tahu juga, ya udah biasa-biasa aja. Dan bisa dilihat kok pertumbuhan follower aku juga nggak signifikan banget. Itu nambah 2-3 ribu, 4 ribu orang itu. Rata-rata follower baru aku tuh dokter, perawat, tenaga kesehatan lah ya, tukang gali kubur, yang kayak gitu-gitu, profesi-profesi yang nyentuh-nyentuh sama pandemi ini gitu loh, maksudnya bersentuhan dengan COVID gitu, supir ambulan, kayak gitu-gitulah. Jadi yang enggak sih, cuman kalau gini loh, kalau aku sama istriku punya prinsip hidup, yang dititipin sama Allah sekarang pasti akan diambil lagi, ya kan. Caranya aja, mau kembali dengan baik-baik, kita sedekahkan, ya kan, kita pakai jalan yang baik, ya kan. Atau harta kita jajanin ke sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa ya. Atau mungkin karena kita nggak pernah sedekah, nggak pernah apa segala macam, ya kan, sombong segala macam, Allah ambil itu dengan paksa, ya kan, dikasih bencana ke dia, diambil secara paksa. Nah, saya udah pernah diambil secara paksa. Dulu punya peternakan ayam cukup besar, karena kapasitas produksi per bulannya kita 170 ton. Nah, itu ya walaupun karyawan udah diumrohin, direksinya udah saya hajiin segala macam, cuman mungkin ada kali setitik sombong di hati, itu yang membuat jelek gitu. Nah, ini sombong yang kecil yang kita biarkan akan menjadi besar dan besar dan besar dan besar, dan pada akhirnya kita lupa kalau ini sombong, karena kita nganggap ini biasa aja gitu loh. Nah, mungkin dari kesombongan itu akhirnya Allah ambil itu secara paksa. Waktu itu hampir 20 miliar itu habis, semua aset, semua kandang, semua sama isi-isinya. Hampir 20 miliar Allah ambil secara paksa. Saya pikir waktu itu juga saya gila nih lama-lama. Iya kan, kaget kan. Ternyata memang waktu itu dijelaskan sama salah satu syekh di Saudi, karena waktu habis aku bangkrut, aku langsung ke Saudi, langsung umroh. Dalam umroh sana tuh aku panjangin, jadi 2 bulan 3 bulan, 2 bulan lebih, hampir 3 bulan. Karena stres sih sebenarnya. Aduh, pulang ke Indonesia udah gak ada apa-apa, kandang udah habis, usaha udah gak ada. Aduh, ngapain lagi sih? Udah gue di sini aja deh jadi marbot deh. Dulu kepikiran gitu tuh. Apa ikut-ikutan ya, dorong-dorong air atau apa ya? Ternyata nggak boleh. Di Masjidil Haram itu, Al-Haramain fi Mekah sama fi Madinah itu sama. Isinya orang-orang Bangladesh sama Pakistan. Wah, ini nggak kebagian. Aku pikiran untuk kerja di sana, udah di sana aja lah netap. Ternyata ada syekh itu, ya qadarullah nih, Allah kirimin dia ke saya tuh ngobrol, yang ngasih tahu. Yang tadi saya bilang, harta yang Allah titipkan ke manusia, ke kita, Allah akan ambil dengan paksa atau kita yang mengembalikan kepada Allah dengan sukarela dalam bentuk yang baik. Nah, aku pikir ya ini semua rumah, mobil, apalagi sih Mas? Rumah, mobil, bahkan nyawa kan? Semua kan Allah titipin. Bentar ya, pegangin ya. Iya dong. Bye-bye diurus. Sama seperti jam tangan. Aku pinjam jam tangannya Mas, atau handphonenya Mas. Pinjam deh seminggu. Nanti pas aku balikin, beset. Ya kan? Baterainya melembung. Ya dong. Aplikasinya banyakan spam. Ntar pas mau minjemin lagi kan, enggak ah. Untuk minjemnya enggak bener nih balikinnya. Sih, ini manusia dengan manusia, apalagi dengan Allah kan. Nah itulah makanya di situ, oh ya udah ini harus kembali ke Allah dengan cara yang baik, itu aja udah. Ilmu sedekah gitu ya untuk Nah, aku nggak tahu ilmunya apa namanya. Cuman yang jelas yang aku pikirkan masuk di akal aku adalah semua Allah titipkan, pasti Allah akan minta lagi. Dan alangkah baiknya kalau kita balikan ke Allah dalam keadaan yang baik juga. Dan kalau orang sudah terbiasa ngeluarin duit seperti itu, saya pikir dia akan terbiasa kok. Kayak spending deh Mas. Makan misalnya makan sahur nih, ya kan? Ya, tapi kalau makan sahur mah pasti di rumah ya. Makan siang kalau di luar bulan Ramadan.
urusan kantor lagi keluar makan siang, pasti punya kapasitas spending. Makan yang normal buat saya adalah 10.000 sampai 25.000 dah. Itu spending akurasinya. Tapi bagi orang lain mas 10.000 25.000 itu mahal. Mereka kalau bisa di bawah 10.000. Tapi bagi sebagian orang yang lain, dia terbiasa spending buat makan siang sekali makan 2 juta, 3 juta. Jadi bagi mereka itu yang kadar kelayakan dan normalisasinya ya segitu-segitu. Nah mungkin kalau memang sudah terbiasa sedekah, udah biasa aja jor-jor aja keluarin transfer ke sana. Oh ini ke sana. Sebenarnya sih itu tinggal ngebiasain diri kita untuk peka aja sih sebenarnya sih, nggak usah sampai sedekah sejauh itu sih. Tapi infonya sampai nih nominalnya sampai 11-12 miliar kan. Ya nggak ada masalah sih saya pikir. Daripada Allah ambil secara paksa 20 M. Yang tadi ayam, itu aku belum cerita kemana-mana nih tentang ayam, baru ke kalian. Coba tadi, kaget nggak? Tiba-tiba Allah ambil dalam waktu semalam, habis, selesai. Ya, terus mau ngapain? Mau marah, ngomel? Uang barangnya punya Allah semua kok, iya kan? Semua inventarisnya punya Allah semua kok. Nah Allah ambil secara mendadak ya, namanya punya beliau kan. Ya kita balikin aja. Kalau yang dilakukan terutama khusus untuk pandemi ini membuat apa aja? Kita buat hazmat, kita buat surgical gown. Sebenarnya sih surgical gown itu kita bikin karena banyak laporan dari teman-teman tenaga kesehatan bahwasanya orang Indonesia ini girohnya lagi kencang kemarin bulan Maret. Terus mereka bikin itu hazmat, jahit lah, apalah segala macam. Ya kacau-kacau bahannya, ada yang pakai cuma 50 GSM, ada yang 70, 65 GSM segala macam. Nggak sesuai standar, akhirnya dokter sama perawat beda. Nah ini kadang-kadang nih tenaga kesehatan, dokter dia lebih paham. Tenaga kesehatan yang lain belum tentu mereka paham, sepaham dokter. Jadi mereka mungkin bilang, yang penting ada, pakai aja. Dan orang yang ngedonasi, anehnya ini yang donasi, saya udah kasih tahu, ikutin standar medisnya. Udahlah kok. Yang penting ada dan yang penting mereka pakai. Bukan begitu, dengan cara seperti itu kamu bunuh itu petugas kesehatan yang ada. Karena tenaga kesehatan yang nggak mengerti, mereka pakai belong dan itu virus masuk, mereka bawa pulang, keluarganya akhirnya dikarantina. Banyak loh kejadian, banyak kan kejadian kayak gitu. Dan belum lagi sekarang mereka dikarantina karena mereka tidak menerapkan prosedur tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dan pada begitu mereka masuk ke tahap 2 ternyata hazmatnya tidak sesuai. Dan sekarang memang edukasinya ya ini waktu ya. Akhirnya mereka paham. Akhirnya saya produksi surgical gown untuk tahap 2. Artinya di dalam itu dirangkap, dia buat kayak tameng. Dan alhamdulillah sekarang akhirnya saya harus produksi itu juga. Masker. Kita ada gerakannya itu kan 1 juta masker tuh untuk masyarakat Indonesia. Kayak kita lagi bikin masker semua kayak gini nih. Kita serentakin di rumah-rumah produksinya sama. Terus face shield ada, face shield ada di Jogja. Udah sama berbagi makan, geber pangan. Geber pangan sih aku ngelibatin semua teman-teman aku yang ada, teman-teman aku libatin untuk di RT mereka, RW mereka, di lingkungan mereka. Total kita udah bagi-bagi itu udah hampir 22.000 paket sembako seluruh Indonesia. Nilainya ya 100 sampai 150.000 lah variannya. Nggak bisa banyak kenapa? Yang penting merata dulu. Nggak bisa isinya, ini harus sampai 500.000. Mohon maaf, nggak bisa. Karena apa? Biar semua orang terima dulu. Nanti kalau semua orang udah terima, dekat-dekat lagi nanti Lebaran, baru kita bagi-bagi lagi. Dan maaf juga keterbatasan dana juga sebenarnya, karena itu kan ya lumayan ya hampir udah 2 M lebih. Dan semua APD segala macam udah dibagikan ke... Udah dan kita lagi masih produksi lagi sih. Ini masker tadi baru masuk di logistik kita di Bandung itu 35.000 lagi masker. Ya kita produksi lagi, bagiin. Kita gerak di beberapa kota. Sampai ke Halmahera, sampai ke Gorontalo, di Aceh, terus sampai kemarin di Sorong. Ya alhamdulillah, ini kita sesuaikan aja kemampuan kita sih. Sampai kapan kan? Sampai kapan, qadar Allah aja. Sampai Allah bilang itu stop, antara pandeminya stop atau duitnya habis. Iya dong, kan cuma 2 ya, opsinya cuma 2. Duitnya habis ya udah mau ngapain, diem aja di rumah kan.
Ya sekarang rumah sih di Bandung, istri udah ikut mertua lagi sih, udah balik ke rumah mertua, jadi tinggal bareng mertua ya wis. Nanti aku pulang ke rumah mertua juga. Terus ini selama ini di Jogja katanya kontrak ya? Kontrak ya. Sampai merelakan hartanya dijual sekarang kontrak gitu. Ya nggak apa-apa. Ya manusia kan kontrak semua Pak di bumi. Iya kan, kita belum pulang ini. Kita belum mudik yang benar. Kita semua kontrak. Oh enggak, saya punya rumah 10 M, ngontrak. Lo pikir tanahnya punya siapa, buminya punya siapa, udaranya aja minjem lo. Ngontrak kita semua di dunia, nggak ada yang kita sombongin di dunia ini. Nyewa kita sama Allah. Nyewa dengan iman kita, dengan nyawa kita. Bagaimana kita jadi manusia. So aku pikir kontrak sama manusia lain, yang manusia itu kontrak sama Allah. Oke, itu bisa diterima sih. Terakhir mungkin ada harapan di tengah pandemi ini dan Ramadan yang sudah mau. Sebenarnya sih kepedulian, mumpung Ramadan. Nah, mumpung Ramadan, jangan apa ya, maksudnya jangan berkecil harap sama Allah. Ya kan, selain kita mumpung Ramadan lah, semuanya dikali lipat, sedekah dikali lipat, ya kan? Perbuatan-perbuatan baik dikali lipat, ibadah dikali lipat. Ada orang kadang-kadang nanya ke saya, kok gimana nih Ramadan kita di rumah nggak bisa sholat di masjid? Beda kan hitungannya di masjid sama di rumah? Sama tuh Pak. Di masjid 27, kalau berjamaah di rumah ajak istri jadi 27 juga, iya kan? Kan memang wayahnya nggak bisa keluar. Ya udah di rumah aja, ajak istri, ajak anak, ajak siapa lagi, ayo adik ipar, ayo adik sendiri, ya kan? Ayo yang mau sholat siapa, ayo berjamaah. Bikin masjid kecil di dalam rumahmu. Bikin keadaan yang sama. Oh nggak ada yang tadarusan, ya kamu tadarusan. Saya tiap malam biasanya kalau Ramadan ngedengerin tadarusan. Oke, sekarang tadarusnya di rumah. Baca, kamu yang baca. Oh saya masih terbata-bata, 2 pahala buat kamu. Kamu niat baca, 1 karena kamu membaca, 1 lagi karena terbata-bata. Karena itu kekuatan niat kamu. Ini kamu baca. Makanya saya bilang, ini lagi Ramadan di lockdown, ya udah di rumah ngafalin Quran, ngafalin hadis, banyakin pengetahuan tentang Islam, banyakin pengetahuan yang bermanfaat, banyakin kegiatan yang bermanfaat segala macam, masih banyak yang bisa kita lakukan. Gini, kuncinya dari pandemi ini, stop mengeluh, mulai berbuat. Karena yang ada sekarang semakin banyak orang yang jatuh ke dalam penurunan strata ekonomi mereka, makin banyak orang yang lupa akhirnya sama bersyukur. Dan orang akhirnya banyak complaining. Yang keluar dari mulut dia, komplain doang. Semuanya komplain. Itu gara-gara apa di Cina lah, apa segala macam. Habis itu, ini gara-gara pemerintah bantuannya nggak nyampe apa segala. Udah, berhenti ngeluh. Pemerintah bantuannya nggak nyampe, terus kamu mau ngapain? Turun ke jalan teriak-teriak. Nggak ada hasilnya juga. Gitu loh. Kamu teriak-teriak, ini virus ini harus pergi lagi, keluar ke jalan teriak-teriak. Siapa yang mau dengerin? Nggak ada yang mau dengerin. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العليم وأنت